Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Bapa kita yang di sorga yang mulia, yang memberikan tubuh celestial kepada kita, dari celestial kepada celestial. Haleluya. Dari tubuh yang kesakitan ini, yang penuh dengan segala jenis keluh kesah, karena kita tahu bahwa manusia dulu di Taman Eden sudah jatuh ke dalam dosa. Itulah mengakibatkan semua manusia yang ada di dunia ini mengalami penyakit, kesusahan, dan juga keluh, dan juga kesah dan lain sebagainya, oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang maha baik, Dia merendahkan diri datang ke dunia ini, meninggalkan tahtanya hanya untuk menebus orang-orang yang merindukannya. Amin. Orang-orang yang selalu menantikan dan melihat wajah Yesus Kristus. Karena orang-orang yang sedang ada di dunia ini, yang sedang menantikan Dia adalah orang-orang percaya, di mana sementara waktu berpisah dengan mempelai wanitanya, berpisah dengan orang-orang percaya, sehingga Kristus telah bangkit dari antara orang mati, meninggalkan dunia ini. Kembali Dia ke tahtanya. Tetapi Dia berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan, akan diubahkan, dan bertemu di udara, dan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Haleluya. Itulah janji Kristus yang mulia kepada mempelai wanitanya dan juga kepada orang-orang percaya. Haleluya. Itulah kerinduan kita. Demikianlah jiwa kita haus dan lapar akan kebenarannya, akan firman-Nya di zaman ini. Sehingga kita meninggalkan tubuh yang tidak berdampak ini. Tubuh yang penuh kesalahan. Tetapi Tuhan menyempurnakan jiwa, karena jiwa kita sudah ada di dalam Kristus sebelum dasar dunia. Haleluya. Itulah sebabnya Dia menyempurnakan kita menjadi sosok seorang manusia sempurna di hari kedatangan Kristus yang kedua. Sehingga Dia memeteraikan kita, sehingga Dia menyempurnakan kita, supaya kita tidak didapatinya bercacat, kerut, dan segala noda-noda yang lain, supaya layak menjadi mempelai wanitanya. Itulah sebabnya kita sedang berdandan di akhir zaman ini untuk menantikan sang mempelai pria laki-laki. Itulah Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Mendandani kita dengan firman. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang sempurna bagi kami, di mana kami Tuhan sementara waktu hidup di dunia ini, di dunia yang fana ini Tuhan, yang sedang gelap ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau menempatkan kami sementara waktu untuk melakukan tugas-tugas sebagai suratan Kristus yang hidup, sebagai garam dan terang Tuhan di dunia ini. Karena Engkau tidak datang menghakimi dunia ini Tuhan tanpa terlebih dahulu menyatakan, memberitahukan rahasia-rahasia, dan memberitahukan firman untuk kami lakukan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, tidak ada seorang pun di dunia ini untuk menyesali Tuhan perbuatannya, sebab Engkau sudah terlebih dahulu menyatakannya kepada kami, yaitu firman-Mu di akhir zaman untuk kami lakukan. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Engkau terlebih dahulu menunjukkan jalan kepada kami, yaitu jalan kebenaran-Mu.
untuk kami jalani Tuhan, supaya kami sampai ke tanah perjanjian. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bagaimanapun juga, bahwa tubuh dan kepala itu tidak akan bisa dipisahkan. Antara mempelai wanita dan mempelai laki-laki tidak akan bisa dipisahkan Tuhan. Benar-benar satu sebelum dasar dunia ada. Dan akan kembali menjadi satu Tuhan. Tetapi kami sementara waktu untuk melakukan tugas yang untuk kami lakukan Tuhan. Yang Kau perintahkan kami lakukan. Itulah pesan-Mu di akhir zaman. Biarlah Tuhan kami menjadi suratan-suratan atau firman yang tertulis Tuhan, yang sedang dapat dilihat oleh setiap mata. Apabila mereka Tuhan memalingkan matanya dan tidak menghiraukan dan tidak perhatian dan tidak memperhatikan apa yang kami lakukan Tuhan, maka penyesalan tidak akan bisa diampuni. Karena Engkau sudah menghidangkan makanan rohani pada zaman ini. Menghidangkan Tuhan firman pada musimnya di akhir zaman ini. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami untuk meneruskan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami, setiap kepala Tuhan, setiap telinga. Amin. Yang membawa doa dan juga alunan musik Tuhan. Supaya kami memiliki kekuatan. Kami akan dipercaya bahwa Roh Kudus akan mengajar dan memimpin kami. Amin. Apa yang baik keluarga-keluarga kami yang seiman dengan kami. Dimanapun mereka berada pada waktu yang indah ini Tuhan. Yang selalu bersekutu di tempat masing-masing. Bila kami saling mengasihi dan saling mendoakan. Bila ada yang lemah, biarlah Tuhan menguatkan. Bila yang sakit, biarlah Engkau menjamah Tuhan. Haleluya. Oleh karena bilur-bilur setiap orang yang percaya sesuai dengan imannya yang ada dalam Kristus, penyakitnya akan sembuh. Terima kasih Bapa. Orang-orang tua kami tidak berkesudahan Tuhan mendoakan mereka. Adik-adik kami semuanya Tuhan tanpa terkecuali. Biarlah kami Tuhan tidak melihat mereka binasa. Tetapi biarlah mereka yang Kau angkat Tuhan keluar daripada dunia-dunia sistem buatan manusia, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman-Mu, supaya mereka terselamatkan, supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita duduk, mari kita buka saja langsung Alkitab kita. Yang tertulis di Kitab Kejadian. Kitab Kejadian 22 ayat 7 sampai 14. Kejadian 22 ayat 7 sampai 14. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Haleluya. Anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman,
Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tentunya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Silakan duduk. Dan kita catat di Roma 10 ayat 17 dan 1 Korintus 10 ayat 6. Dikatakan di sana, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. 1 Korintus 10 ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Kita sudah melihat di Kejadian 22 ayat 7 bagaimana tentang perjalanan dan kisah Abraham dan Ishak. Kesetiaan seorang nabi kepada Tuhan yang tidak bisa dimiliki oleh dunia, yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak berasal daripada keturunan Abraham, keturunan Yesus Kristus, yang artinya anak Kristus, yang artinya benihnya Abraham. Haleluya. Jadi kita melihat di sini kesetiaan seorang nabi. Bagaimana cara dia untuk mengikuti perkataan Allah. Dan tidak pernah dia mengeluh. Dan dia tidak pernah bersandar kepada pengertiannya untuk supaya dia melakukan perintah Allah. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa Abraham keturunan dari seorang penyembah berhala yang berasal dari Babel. Haleluya. Itu tertulis di Kejadian 11 kalau nggak salah. Ya. Bapak Abraham adalah seorang penyembah berhala dulunya ketika mereka tinggal di Babel. Kalau kita mendengar berbicara tentang Babel, bahwa Babel dulu didirikan begitu tingginya sampai membumbung, hampir sampai ke langit tingginya. Dulu, bukan sekarang. Tetapi dari situlah dikacau balaukan oleh Allah supaya mereka berpencar dari Babel tersebut. Dan dari sanalah berbagai macam bahasa dibuat oleh Allah sendiri. Haleluya. Coba kita lihat di dalam kitab Kejadian 11 kalau nggak salah. Biar kita lihat. Kejadian 11 ayat
Ya, Menara Babel. Langsung tertulis di sana Menara Babel. Ya. Dan kita lihat keturunan Sem. Keturunan Sem adalah termasuk Abraham di sana. Haleluya. Jadi kita lihat, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bahasa, satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Kita lihat. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi dari sinilah berasal bapaknya Abraham. Biar kita mengerti sejarahnya dan perjalanan kisah Abraham. Haleluya. Jadi kenapa Allah memakai Abraham? Bagaimana cara Allah untuk memakai Abraham? Apa programnya? Haleluya. Bagaimana cara Allah untuk memakai Abraham? Apa rencana Allah terhadap Abraham? Bagaimana caranya supaya Abraham dipakai oleh Allah untuk melahirkan seorang anak janji? Haleluya. Satu-satunya supaya Abraham bisa dipakai atau dapat dipakai oleh Allah, harus memisahkan diri dari sanak saudara. Haleluya. Itulah sebabnya Allah mengacau balaukan mereka supaya mereka keluar dari Babel. Dan supaya mereka memiliki bahasa masing-masing dan bangsa masing-masing dan suku masing-masing. Haleluya. Ini adalah sebuah perlambang yang sangat baik di akhir zaman. Haleluya. Apakah kita harus keluar daripada penyembahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Harus dikeluarkan oleh Allah. Bukan kita yang mengeluarkan. Karena bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang memilih kita. Amin. Untuk supaya genap firman Tuhan sesuai dengan programnya, sesuai dengan pikirannya Allah yang tidak berubah, supaya kita keluar daripada sistem dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang tidak menerima ajaran Kristus. Haleluya. Karena jalan kita bukanlah jalan dunia. Karena jalan Allah bukanlah jalan dunia. Karena pikiran Allah bukanlah pikiran dunia. Itulah sebabnya harus melalui pikirannya Allah. Harus melalui kehendak Allah. Supaya seseorang bisa berjalan di atas jalannya Tuhan.
Haleluya. Jadi kita tahu Abraham itu keturunan daripada Sem, ya. Jadi kita lihat bahwa Abraham berumur 75 tahun dan Sarai berumur 65 tahun, beda 10 tahun antara 75 dan 65. Dia bertemu dengan Sarai. Dia mengambil Sarai dari saudari tirinya. Biar kita tahu sejarahnya, dari saudara tirinya. Karena demikianlah di zaman dulu. Haleluya. Jadi ketika Abraham bertemu dengan Sarai, kita tahu apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Dan dia taat, dan dia setia untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah kepada dia. Ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek. Haleluya. Tetapi, pernahkah Abraham mengeluh? Pernahkah dia gelisah? Pernahkah dia tidak taat akan janji Allah kepadanya? Dia tidak pernah tidak taat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Dan sehingga dia berumur 95, ya. Abraham berumur 100 tahun dan Sarai berumur 95 tahun. Mulai saat 75 tahun dan 65 tahun mereka menikah dan tidak pernah melahirkan seorang yang dijanjikan oleh Allah. Haleluya. Tetapi hatinya tidak pernah bosan-bosan. Pikirannya tidak pernah terkaru ke sana ke sini untuk memikirkan segala yang lain-lain. Pikirannya tetap setia kepada Allah untuk menantikan janji tersebut. Haleluya. Itulah kesetiaan seorang nabi. Sebelum Ishak dibawa ke tempat yang ditunjukkan Tuhan supaya anaknya diserahkan sebagai korban sembelihan kepada Allah. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan di Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari sanalah bertumbuh iman kita. Itulah sebabnya di piramid ini yang pertama disusun di sana oleh Henokh adalah iman. Itulah yang pertama, itulah pondasi, itulah dasarnya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Siapa yang memperbuat kejahatan? Siapa yang melanggar perintah Tuhan? Adalah orang-orang yang tidak mempunyai iman. Itu dasarnya. Haleluya. Jadi kita lihat di Kejadian 25 ayat 1, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Kejadian 25 ayat 2,
perempuan itu melahirkan baginya Jimran, Yoksan, Medan, Midian, Isba, dan Sua. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa janji diberikan kepada Abraham dan benihnya sesudah dia. Haleluya. Dan hanya dengan berada di dalam Abraham, kita menjadi ahli-ahli waris. Menjadi ahli-ahli waris bersama dengan dia dengan janji itu. Kitalah yang menerima janji. Dan kitalah ahli-ahli warisnya Kristus. Haleluya. Jadi, dengan kata lain, benih dan juga benih-benih beda. Kita lihat ini. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Sedangkan istri Abraham yang pertama adalah Sarah. Jadi perempuan itu melahirkan baginya Jimra. Sudah dikatakan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat. Apakah dari Ketura ini memiliki anak sesuai dengan janji Allah? Tidak. Itulah sebabnya Tuhan mengasihi Abraham karena setia dengan janji. Apakah kesetiaannya? Tidak pernah dia menceraikan Sarah. Dia selalu setia kepada Sarah. Kenapa? Karena janji Allah harus melalui Sarah memiliki seorang keturunan, yaitu anak yang bernama Ishak. Bukan dari Ketura. Haleluya. Keturunan Ketura adalah benih-benih. Sementara keturunan Sarah adalah benih. Itulah perbedaannya benih-benih dan juga benih. Haleluya. Tetapi kita tahu bahwa ia memiliki satu benih. Ia juga memiliki Ismail. Ya, haleluya. Jadi ia memiliki wanita lain dan memiliki 7 anak laki-laki di samping anak-anak perempuannya. Dan mereka semuanya adalah benih Abraham. Tetapi benih-benih Abraham, bukan benih Abraham. Haleluya. Tetapi benih itulah yang menerima janji itu. Dan benih itu sebenarnya adalah iman Abraham yang memiliki di dalam janji firman Allah. Ya. Haleluya. Jadi kita sudah melihat bagaimanakah programnya Allah sebelum dasar dunia ada, sebelum menciptakan dunia, sebelum menciptakan manusia untuk tinggal di dunia ini. Programnya Allah harus terjadi dan harus tergenapi dan harus terlaksana. Haleluya. Itulah rencana Allah sampai di akhir zaman, sampai kedatangan Kristus nanti untuk kedua kalinya, harus memisahkan terlebih dahulu dari antara gelap. Haleluya. Harus memisahkan diri dari, sekalipun itu orang tua, sekalipun itu sepupu, sekalipun itu ya bersaudara seperti benih-benih yang tertulis di Alkitab ini, harus memisahkan diri dan tidak bisa bercampur antara gelap dan terang. Kalau Abraham tidak memisahkan diri daripada saudara-saudaranya, maka dia tidak akan dapat dipakai oleh Tuhan. Tetapi bagaimanapun juga, karena dia sudah dipilih menjadi anak Allah, sudah dipilih menjadi seorang nabi, sebagai teladan, sebagai terang,
dia harus dipisahkan Allah daripada saudara-saudara. Haleluya. Jadi kita sudah melihat tadi bagaimana ayah Abraham berasal dari Babel. Haleluya. Jadi kita tahu tidak persoalan apakah Abraham dulu Sarai hidup seorang petani, ya, memetik buah-buahan dari semak-semak untuk mereka makan, untuk mereka nikmati. Mereka tidak tahu menahu tentang apa yang lain, ya, tidak memikirkan segala sesuatu. Yang penting mereka hidup, ya. Yang penting mereka hidup sebagai ciptaan Allah di dunia. Mereka hidup sederhana, ya, membersihkan tumbuh-tumbuhan, memetik buah-buahan, lalu mereka makan. Tidak ada yang lain-lain di pikiran mereka. Karena Allah belum berbicara kepada dia tentang keturunan tadi. Haleluya. Jadi bagi setiap orang yang percaya yang sudah dipilih Tuhan, semua rencana yang indah yang ada di pikirannya Tuhan harus dijatuhkan kepada orang-orang percaya. Karena janji Allah harus ditepati bagi orang-orang percaya. Jadi kita tidak tahu apa yang sedang terjadi hari esok. Karena masih ada pikirannya Allah bagi kita yang baik, bukan yang tidak baik. Semuanya pikiran Allah baik bagi orang-orang percaya. Haleluya. Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita lihat firman tersebut. Apakah firman ini bisa gagal? Firman tidak akan bisa gagal. Haleluya. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang memilih kita. Kalau kita memilih Allah, berarti kita sudah tahu apa yang terjadi hari esok. Bagaimana tentang perjalanan kita? Berarti kita sudah tahu. Haleluya. Mau jalan kemana? Mau apa yang kita kerjakan besok atau bulan depannya? Kita mau pergi kemana? Berarti kita sudah tahu kalau kita memilih Allah. Tetapi karena Allah memilih kita sesuai dengan rencana dan kehendaknya, Dia sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Tetapi hanya bagi orang yang sudah dipilih Allah sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Jadi itulah sebabnya selalu Allah mencari kita. Sebagaimana domba yang terhilang, Kristus mencari domba yang terhilang. Kita mengingat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apakah pernah Adam atau Hawa mencari Allah? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah yang mencari Adam. Adam, Adam, di manakah engkau? Adam sudah bersembunyi. Dia takut kepada Tuhan karena mereka sudah melanggar titah Tuhan. Haleluya. Jadi Allah yang mencari kita, Kristus yang mencari kita. Itulah sebabnya Kristus turun ke dunia ini menjadi daging. Seorang Maria mengandung dari Roh Kudus,
untuk supaya mencurahkan darahnya bagi kita. Supaya kita tidak hilang. Karena bukan kita yang mencari Kristus, tetapi Kristuslah yang mencari kita. Kristuslah yang menebus kita. Haleluya. Glory. Bukan Ruth yang mencari-cari Boaz. Di manakah tempatnya Boaz? Di manakah kampung halamannya Boaz? Supaya aku dulu pergi ke situ. Aku tahu dia seorang raja. Gak ada pemikiran Ruth seperti itu ketika dia tinggal di Moab. Haleluya. Tetapi siapakah yang menebus Ruth? Boaz. Bukan Ruth yang menebus Boaz. Haleluya. Kristuslah yang mencari kita. Kristuslah yang menebus kita. Kristuslah yang membawa kita ke sesuatu tempat di mana Kristus berada. Haleluya. Itulah kasih sayang Allah kepada mempelai wanitanya. Itulah sebabnya dikatakan Kristus, bukan kamu yang mencari aku, tetapi aku yang memilihmu. Haleluya. Jadi kita sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Atau tidak dipilih sama sekali. Kita sudah dipilih atau tidak dipilih sama sekali. Orang-orang pendurhaka, orang-orang yang penuh kejahatan, mereka tidak dipilih. Mereka sama sekali tidak dipilih. Mereka sudah ditentukan akan binasa bersama-sama orang-orang yang jahat di zaman dulu. Di mana orang-orang yang jahat di zaman dulu yang menindas nabi, rasul, dan orang-orang percaya. Memperlakukan semena-mena mereka, membunuh mereka, menganiaya mereka, memenggal kepalanya, menghukum dan menjerakan orang-orang percaya di zaman dulu. Kenapa? Karena mereka tidak dipilih oleh Kristus. Karena mereka bukanlah benih Abraham. Tetapi mereka adalah benih-benih yang tidak akan mewarisi tanah perjanjian. Haleluya. Sehingga mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan di kitab Roma 11 ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Haleluya. Dan panggilannya. Jadi kita sekarang mendapati bahwa Abraham memiliki tempat itu dan Allah. Haleluya. Jadi di perjanjian lama menghasilkan pelambang dan bayangan untuk memperlihatkan apa yang akan dilakukannya. Untuk dilakukan Tuhan. Haleluya. Jadi Allah memanggil adalah sebuah pemanggilan yang supranatural. Bukan natural, tetapi supranatural. Itulah selalu pemanggilan Allah bagi kita. Bagi setiap orang yang percaya kepada Allah, yang taat kepada perintah-perintahnya. Haleluya. Memanggil kita dengan firman. Memanggil kita dengan kehidupan. Itu yang dimaksudkan. Pemanggilan supranatural. Jadi kita lihat bagaimana tentang perjalanan Abraham. Dia setia kepada janji Allah. Dia sabar menantikan. Selalu bertanya kepada Sarah, bagaimana perasaanmu Sarah? Oh, masih biasa-biasa saja. Sabar. Kita menantikan dan kita yakin kepada janji Allah. Haleluya. Tetapi ketika tiba waktunya, maka
janji Allah akan digenapi. Waktu dan jamnya Tuhan, bukan waktu dan jamnya manusia. Itu gak berdampak bagi Tuhan. Waktunya manusia, tetapi waktunya Allah. Dan dia melahirkan seorang Ishak, seorang anak. Haleluya. Kita lihat di Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Allah mengatakan demikian kepada Abraham. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 18 ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Kejadian 22:18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Haleluya. Jadi jikalau orang memberkati Abraham, mengatakan bahwa pekerjaan dan perbuatan Abraham adalah benar di mata Tuhan, maka mereka akan terberkati. Jikalau mereka mengutuk Abraham, maka mereka akan dikutuk oleh Tuhan. Haleluya. Hal yang sama juga kepada mempelai wanita. Jikalau orang-orang mengutuk mempelai wanita di akhir zaman, maka orang-orang akan dikutuk. Jikalau orang memberkati mempelai wanita gadis keturunan Abraham, benihnya Abraham diberkati oleh orang-orang, maka mereka akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi tidak salah Nabi mengatakan bahwa setiap orang yang mengakui bahwa perbuatan mempelai wanita adalah benar, bahkan karena mereka tidak sanggup untuk melakukan apa yang dilakukan oleh mempelai wanita Kristus di akhir zaman, mereka diberkati Tuhan. Nabi katakan itu adalah bagian daripada kita. Haleluya. Haleluya. Mengakui. Artinya mengakui, dihormati, dihargai. Dan tidak pernah menginginkan sesuatu yang lain. Artinya, tidak pernah timbul di dalam pikirannya untuk mengutuki orang-orang percaya, mempelai wanita. Itulah artinya mengakui. Jadi kalau orang yang tidak mengakui, berarti dengan kata lain sudah mengutuki. Kalau kita mengakui seseorang bahwa dia adalah pintar, bahwa dia adalah baik, bahwa dia adalah selalu mengasihi orang-orang, mungkin kita tidak akan mengutuki dia. Hanya kita tidak bisa melakukan seperti yang dia lakukan. Haleluya, glory. Jadi berarti ada pikiran dan niat di dalam hatinya, seandainya aku bisa seperti orang-orang ini Tuhan. Ada kehausan dan kelaparan di dalam hatinya. Sekiranya aku Tuhan bisa melakukan seperti yang mereka lakukan. Tetapi jam dan waktunya belum ditentukan Tuhan bagi dia. Namun mereka sudah terberkati. Itulah sebabnya setiap orang yang mengutuki rasul dan nabi di zaman dulu harus menanggung akibatnya. Haleluya. Kita lihat Elia, Elisa, Musa, anak sulung semua mati. Oleh karena tidak percaya kepada utusan. Dan kata lain mereka mengelolok dan menindas mereka dan juga mengutuki mereka. Haleluya.
oleh keturunan mula. Oleh keturunan mula, bukan seperti itu. Bukan oleh benih-benihmu, tetapi oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Haleluya. Orang yang membacakan firman ini, kalau orang mengerti, yang dimaksudkan adalah berbicara bangsa. Apakah ada orang percaya dari bangsa Indonesia? Ada. Dari Amerika, dari China, dari Jepang. Dikatakan firman Tuhan, setiap bangsa ada orang percaya kepada Tuhan. Siapakah mereka? Garis keturunan dari Abraham. Haleluya, glory. Yang dimaksudkan bukan setiap bangsa. Bukan setiap bangsa. Tetapi pasti ada orang yang percaya di setiap bangsa. Haleluya. Jadi kalau orang negara yang lain mengatakan, oh di Indonesia ada satu orang yang terberkati. Di bangsa mana itu? Bangsa Indonesia. Karena ini berbicara tentang bangsa. Haleluya. Glory. Tetapi sekalipun mereka pada waktu itu memiliki bayi, mereka memiliki kesabaran sesuai dengan janji Allah. Karena Allah sudah berkata kepada Abraham, lihatlah ke pasir dan lihatlah ke bintang. Haleluya. Mustahil bagi manusia. Tidak masuk akal manusia. Tetapi bagi Abraham janji itu akan nyata. Karena dia sudah terberkati. Orang-orang yang percaya, yang sejati kepada Allah memiliki kesabaran. Menantikan janji tersebut. Sekalipun penuh penderitaan, tantangan, rintangan, dan ejekan dan lain sebagainya, orang yang percaya pasti memiliki kesabaran akan janji Kristus. Haleluya, glory. Tetapi itulah ejekan bagi dunia yang buta. Yang tidak percaya kepada janji Tuhan. Bagaimana mungkin seorang Sarah melahirkan seorang anak sedangkan dia sudah tua? Suaminya pun sudah tua. Sarah tidak bisa lagi melahirkan sesuai dengan umurnya. Kata-kata orang selalu mengejek dia. Mempertawakan dia. Yang tidak masuk akal perkataan mereka. Jadi serangan manusia, kata-kata yang tidak baik untuk mengganggu, meresahkan mereka, membuat pikiran mereka supaya terombang-ambing kepada Tuhan. Tetapi orang yang setia adalah Abraham, mengingat janji tersebut. Bila Kristus menjanjikan, aku akan bersama-sama dengan engkau, di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Maka kita akan mengingat janji tersebut. Haleluya. Tetapi kita lihat dunia. Kalau sudah mati mereka tidak tahu mau kemana. Kalau sudah mati, matilah. Haleluya. Sampaikan khotbah sedikit. Habis itu tinggalkan. Ini firman Tuhan lebih berharga daripada dunia bagi orang percaya bagi kita. Tetapi bagi dunia, setelah dia membaca sedikit, langsung ditinggalkan. Gak peduli. Cari pekerjaan yang lain, gosip dan lain sebagainya. Melakukan hal-hal yang tidak baik. Itulah dunia yang gelap. Itulah mata yang tidak dapat melihat. Haleluya. Tetapi keturunan Abraham, benih Abraham, bukan benih-benih Abraham, setia kepada firman Tuhan. Sebagaimana pikiran Abraham, demikianlah pikiran kita. Hal yang sama melakukan kesetiaan kepada Kristus. Haleluya.
Bisakah dunia menawarkan 1 ton emas supaya mau mengikut dunia? Gak perlu, jangankan 1 ton. Separuh dunia ini pun diberikan emas kepada kita supaya kita meninggalkan firman. Kita tidak akan bisa dipisahkan dengan firman ini. Kita tidak akan bisa dipisahkan dengan Kristus. Abraham tidak akan bisa dipisahkan dengan Allah. Karena Allah adalah kekal dan kita pun kekal. Tetapi kita tahu bahwa dunia ini akan binasa. Haleluya. Karena mereka tidak mau mendengarkan suara Allah. Haleluya. Jadi kita lihat juga bagaimana tentang perjalanannya Musa. Kita melihat Musa. Dia dilatih oleh Mesir selama 40 tahun. Sebagai bala tentara Mesir. Pejuang. Dilatih selama 40 tahun. Tetapi ketika tiba saatnya Allah memisahkan dia meninggalkan Mesir, dia sudah dipanggil untuk dipakai oleh Allah. Karena dia adalah juga benihnya Allah. Musa dipakai oleh Allah. Dan Musa meninggalkan Mesir. Meninggalkan buatan manusia, organisasi, denominasi. Haleluya. Berapa lama Musa untuk membuang segala sesuatu yang sudah dipelajari selama 40 tahun? Dia membuang, meninggalkan semuanya itu selama 40 tahun. Dia terlatih di padang gurun selama 40 tahun. Untuk meninggalkan semua pekerjaan-pekerjaan yang dia dapatkan keintelektualannya dari Mesir. Kita bayangkan. Apakah itu berdampak bagi Tuhan? Tidak berdampak. Haleluya. Dan dia tidak pernah memakai apa yang diajarkan oleh Firaun untuk melawan musuh-musuhnya. Bagaimana mungkin bisa satu orang untuk mengalahkan ribuan orang? Haleluya. Tetapi hanya 5 detik Allah berbicara kepada Musa di semak-semak duri. Dia mendapatkan kekekalan. Dia mendapatkan suara Allah. Dia berjumpa dengan Allah. Lalu dia memiliki kuasa, memiliki kekuatan. Sehingga dia hanya memegang 1 tongkat untuk membelah laut. Supaya bangsa Israel bisa menyeberangi Laut Merah. Menyeberangi Sungai Yordan. Haleluya. Bagaimanapun kekuatan Firaun untuk mengajar Musa, tidak akan bisa membelah. Tidak akan bisa membelah laut. Tidak bisa menyeberangi Sungai Yordan. Dari mana jalannya itu? Haleluya. Tetapi oleh karena Allah berbicara kepada Musa, dia tahu bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Apakah Tuhan tidak bisa mengeringkan laut dengan 1 detik? Bisa. Kenapa? Karena dialah penciptanya, bukan manusia. Haleluya. Hanya sama, jikalau kita membentuk suatu ukiran, ya, ketika kita mengukir suatu benda, kalau kita tidak suka, ya kita bakar aja. Gak ada orang yang bisa melarang. Karena kita yang membuat. Hal yang sama juga kepada Allah, dengan Allah, karena Allah menciptakan langit dan bumi, hanya 1 detik dunia ini bisa diruntuh. Bisa dibakar. Jadi manusia nggak boleh main-main. Padahal kita lihat manusia di zaman ini, dari zaman dulu sampai zaman ini, seolah-olah dia yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya.
mencoba untuk melakukan kekuatannya untuk melindungi hidupnya. Satu orang pun di dunia ini tidak akan bisa melindungi hidupnya. Membuat alat untuk mengantisipasi murka Allah, supaya Allah tidak memusnahkan dunia. Bagaimana caranya? Kita buat seperti ini, kita rakit ini. Haleluya. Tuhan sudah menunjukkan penghakiman di zaman-zaman dulu, seperti air bah, seperti Sodom, seperti tulah ke-10 yang terjadi di Mesir. Sudah dipertunjukkan Allah di hadapan manusia. Bahkan dituliskan di dalam Alkitab dan diakui oleh seluruh dunia. Tetapi manusia yang licik, yang bersandar kepada setan sekarang, sudah mencoba untuk menghindari penghakiman Tuhan ketika Tuhan nanti datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Mereka lupa, mereka tidak tahu bahwa mereka dibuat oleh Allah dari debu dan tanah. Haleluya. Mereka lupa siapa pencipta mereka. Tetapi karena kekuatan dan keintelektualan mereka, mereka tidak mengingat semuanya itu. Mereka tidak pernah mengingat satu pun dari hal-hal yang sudah dilakukan Tuhan di zaman dulu. Lupa oleh karena kepintaran kelicikan mereka yang berasal daripada setan. Haleluya. Dan tidak bersandar kepada Allah. Dan tidak pernah berlindung kepada Allah. Tetapi orang yang percaya mempelai wanita di akhir zaman selalu di bawah sayap Raja Wali. Amen. Yaitu induk Raja Wali, Tuhan Yesus Kristus kita yang setia kepada kita. Haleluya. Jadi, kenalilah pohon dari buahnya. Itulah sebabnya tidak semena-mena orang untuk mengatakan bahwa dia adalah keturunan garis daripada keturunan Abraham. Tetapi kalau benih-benih Abraham banyak di dunia ini. Semua yang memenuhi dunia. Manusia yang ada di dunia ini. Tetapi benih Abraham hanya satu. Yaitu yang selaras sesuai dengan pikirannya Abraham. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat kesetiaan Abraham, bagaimana tetap perjalanannya tadi.